Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aden Muhammad Taufik. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan dan unsur pendidikan. Nah, di mana seorang calon guru ataupun calon pendidik hanya dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin dan memperoleh ataupun jawaban yang benar tentang apa itu yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, adapun jawaban yang benar tentang pendidikan itu ya melalui pemahaman tentang unsur-unsur dan pengertian pendidikan. Untuk itu, simak sebagai berikut. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan, di mana dalam pendidikan ini mempunyai batasan tentang pendidikan. Batasan tentang pendidikan ini yaitu yang dibuat oleh para ahli gitu ya, beragam, baik dalam kegunaannya, berbeda yang satu dengan yang lainnya gitu. Perbedaan tersebut mungkin karena atensinya ataupun orientasinya gitu ya, tentang konsep dasar yang digunakan, aspek menjadi tekanan ataupun sebuah falsafah yang menandakannya. Untuk itu, pada poin yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagaimana gitu dalam proses transformasi ini, budaya ini, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewaris gitu ya, budaya dari satu generasi ke generasi lain. Nah, adapun unsur ataupun nilai-nilai budaya tersebut gitu ya, mengalami proses transformasi gitu ya, dari generasi ke generasi selanjutnya, dari generasi yang muda, dari generasi yang tua hingga ke generasi yang muda. Untuk itu ada tiga bentuk informasi tentang nilai-nilai yang cocok gitu ya dalam yang harus diteruskan oleh generasi selanjutnya. Di antaranya yaitu kejujuran dan tanggung jawab serta lainnya. Oke teman-teman, poin yang kedua kita akan membahas tentang pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Di mana dalam proses pembentukan pribadi ini dapat diartikan gitu ya sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan sistematika, sehingga dapat terarah kepada terbentuknya suatu kepribadian, yaitu kepribadian seorang ataupun kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, proses pembentukan pribadi ini melalui sasaran, yaitu pembentukan kepribadian bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa. Untuk poin yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai penyiapan sebagai warga negara. Yang diartikan gitu ya, dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Oke teman-teman, selanjutnya dari pengertian pendidikan ini, poin yang keempat, di mana dalam poin keempat ini pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Dalam penyiapan tenaga kerja ini dapat diartikan bahwa sebuah kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal ataupun dasar untuk bekerja. Dalam pembekalan dasar ini yang berupa pembekalan sikap serta pengetahuan dan keterampilan kerja pada peserta tersebut untuk menjadikan sebuah misi ataupun keterampilan yang sangat penting bagi peserta didik tersebut, sehingga menjadi suatu pekerjaan tersebut menjadi suatu kebutuhan pokok gitu teman-teman dalam menjalani kehidupan manusia. Nah teman-teman, pada pertemuan yang kali ini untuk poin yang kedua yaitu tentang tujuan dan proses pendidikan. Oke teman-teman, kita masuk ke ranah tujuan pendidikan, di mana dalam tujuan pendidikan ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang nilai baik, buruk ataupun yang dapat dilakukan sehingga dapat memperindah untuk kehidupan. Nah, dalam pendidikan ini, tujuan pendidikan ini teman-teman memiliki dua fungsi. Yang pertama memberikan arah, di mana dalam maksud dari memberikan arah ini memberikan arah seseorang agar lebih baik. Jangan sampai kita mengambil arah dengan yang buruk gitu. Yang kedua yaitu merupakan sesuatu apa yang ingin kita capai. Jadi untuk poin yang kedua dari tujuan pendidikan ini gitu, kita harus lebih fokus gitu apa yang lebih baik untuk kita serta memilih arah yang baik untuk kita, sehingga gitu dalam proses tujuan tersebut kita bisa mencapai gitu ya dalam kegiatan tersebut ataupun kegiatan pendidikan tersebut. Oke teman-teman, pada pembahasan yang kedua ini kita akan masuk ke ranah proses pendidikan, di mana dalam proses pendidikan ini merupakan gitu sebuah kegiatan ataupun mobilitas tentang segenap komponen di dalam pendidikan, yaitu diberikan ataupun diarahkan oleh seorang pendidik sehingga dapat secara terarah dan dapat mencapai suatu tujuan pendidikan.
Nah, adapun teman-teman, di dalam sebuah proses pendidikan ini terdapat dua kualitas, di mana dua kualitas ataupun dua segi gitu ya, yaitu kualitas dari komponen dan kualitas dari pengelolaannya. Maksudnya teman-teman, dari kualitas pengelolaan proses pendidikan itu menjadi sebuah ruang lingkup gitu, antara itu makro atau mikro serta ataupun meso gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, di dalam sebuah proses pendidikan ini terdapat itu tujuan utama tentang pendidikan tersebut, baik itu dalam pengelolaan proses pendidikan yang terjadi di dalam proses belajar dan pengalaman serta belajar yang secara optimal. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang ketiga, di mana dalam pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam pendidikan. Nah, di dalam unsur-unsur yang ada dalam pendidikan ini, teman-teman, yang pertama yaitu mengenai peserta didik. Peserta didik ini merupakan sebuah subjek yang harus dididik oleh pendidik. Maka dari itu teman-teman, pandangan seorang pendidik sebelum kita melakukan proses pembelajaran ataupun yang ingin memberikan pemahaman kepada peserta didik, maka kita sebagai pendidik kita harus bisa memahami gitu ya, ciri khas atau karakteristik dari peserta didik tersebut. Nah, diantaranya teman-teman, dalam memahami ciri khas ataupun karakteristik seorang pendidik, yang pertama kita harus memiliki seorang individu tersebut harus memiliki potensi gitu ya, sebagai fisikis yang khas sehingga dapat merupakan insan yang unik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai seorang individu atau seorang pendidik, kita harus bisa memperhatikan di mana yang sesuatu ataupun peserta didik tersebut dapat berkembang. Yang ketiga yaitu tentang seorang pendidik yang dapat membimbing gitu ataupun individual yang lainnya, serta sebagai perlakuan sebagai seorang manusia gitu. Yang terakhir yaitu tentang seorang individu tersebut harus memiliki kemampuan untuk mandiri. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, di mana dalam poin yang kedua ini kita akan membahas tentang seseorang pendidik. Pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab atas terlaksananya gitu pendidikan tersebut bagi peserta didik. Peserta didik tersebut gitu di dalam proses pendidikan tersebut mengalami beberapa hal tentang pendidikannya, baik itu dalam lingkungan, diantaranya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Maka dari itu teman-teman, seseorang pendidik ini harus gitu ya bertanggung jawab terhadap pendidikan tersebut. Selain pendidik tersebut teman-teman, ada juga gitu ya yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan dalam pendidikan yang ingin dicapai oleh peserta didik tersebut. Di antaranya yaitu orang tua, guru, pemimpin pembelajaran atau program pembelajaran yaitu kepala sekolah dan sebagainya. Untuk itu sebagai seorang pendidik berat gitu ya untuk bertanggung jawab atas sebuah sebagai sebuah gitu ya pemimpin untuk mendidik peserta didik tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman, poin yang ketiga tentang interaksi antara peserta didik dengan pendidik, di mana dalam interaksi peserta didik ini merupakan suatu interaksi yang dilakukan di dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan yang akan disampaikan oleh seorang pendidik. Interaksi ini gitu ya, interaksi edukatif pada dasarnya gitu ya teman-teman, adalah sebuah komunikasi gitu ya yang timbal balik antara peserta didik dengan pendidik, yang dilakukan secara terarah dan terarah ke dalam tujuan pendidikan tersebut. Nah, dalam interaksi tersebut merupakan sebuah pencapaian gitu ya tujuan pendidikan secara optimal yang ditempuh melalui proses pembelajaran ataupun proses berkomunikasi yang interaktif dengan memanipulasi antara isi metode serta alat-alat lainnya dalam sebuah proses pendidikan. Untuk itu, teman-teman, sebagai seorang pendidik itu kita harus gitu ya bisa komunikasi antara peserta didik dengan pendidik agar dalam menjalani proses pembelajaran tersebut ataupun proses pendidikan tersebut agar lebih berjalan secara optimal dan tercapai gitu tujuan yang akan dicapai. Untuk itu teman-teman, dari saya cukup sekian. Mohon maaf teman-teman bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata apa yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Audio Jungle.